Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Fadilah dengan NIM 444442000001 kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, di video ini akan membahas tentang aplikasi enzim terhadap pengempukan daging sebagai tugas pada mata kuliah kimia pangan. Terima kasih. Aplikasi enzim terhadap pengempukan daging. Topik yang akan dibahas meliputi pengertian daging, bagaimana daging bisa empuk, pengertian enzim proteolitik, enzim papain, enzim bromelain, enzim ficin, mekanisme hidrolisis, dan kesimpulan. Daging tersusun oleh serat-serat sejajar otot dengan jumlah serat yang mencapai jutaan. Penyusun serat daging adalah miofibril yang terdiri dari aktin dan miosin. Keempukan daging adalah salah satu faktor yang penting. Konsumen daging menuntut daging yang empuk karena mereka lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Daging dapat dilunakkan dengan metode enzimatik menggunakan enzim proteolitik. Dua faktor utama yang mempengaruhi keempukan daging yaitu integritas miofibril dan kuat lemahnya jaringan ikat. Gimana sih cara daging biar lebih empuk? Caranya yaitu ikatan-ikatan dalam protein harus diputus supaya menjadi molekul yang lebih sederhana. Disinilah kita memerlukan enzim pemecah ikatan peptida atau protease. Enzim dapat memodifikasi, meningkatkan sifat nutrisi, fungsional, dan sensorik bahan dan produk. Dengan demikian, enzim telah ditemukan secara luas dalam aplikasi pengolahan dan pengembangan hampir semua jenis produk pangan. Contoh penerapannya yaitu pada pelunak daging, termasuk enzim proteolitik yang aman untuk melunakkan daging. Dengan menggunakan enzim, proses pelunakan daging menjadi lebih cepat dan hemat energi dibandingkan dengan cara fisik seperti menumbuk daging. Penggunaan enzim mampu mengurangi jumlah jaringan ikat yang terdeteksi dengan degradasi minimum serat otot dengan proteolisis terkontrol dari protein target. Enzim proteolitik telah digunakan selama lebih dari 60 tahun. Banyak enzim dari tanaman, bakteri, dan sumber jamur yang telah diselidiki. Perlakuan enzim proteolitik sendiri salah satu metode yang paling populer untuk meningkatkan keempukan daging. 3 enzim pelunak yang sudah dikenal dari tanaman yaitu papain, bromelain, dan ficin, yang masing-masing diperoleh dari pepaya, nanas, dan ara. Struktur filamen miosin dan aktin dipengaruhi oleh protease. Protease tanaman lebih baik daripada enzim bakteri karena masalah keamanan. Konsentrasi tinggi protease tanaman dapat menyebabkan deformasi daging. Enzim papain merupakan sebuah rantai tunggal polipeptida non-glikosilasi yang mengandung 3 ikatan disulfida dan gugus sulfahidra. Kelas enzimnya proteinase cysteine. Diperoleh dari getah papaya, memiliki spesifitas yang luas, memunculkan banyak kemungkinan pola pembelahan, menunjukkan aktivitas endopeptidase, amidase, dan esterase. Papain menghidrolisis substrat protein daging melalui jalur karboksipeptidase, membelah dipeptida pada terminal C substrat yang memiliki residu yang berinteraksi baik di substitus CS2 di antara gugus fungsi CIS25 dan HIS159 dari enzim sisi aktif. Jalur karboksipeptidase didasarkan pada proses asilasi dan diasilasi yang berlangsung dalam jalur bersama, dengan serangan nukleofilik yang disertai dengan transfer satu proton ke keadaan transisi masing-masing hingga substrat protein diproses meninggalkan enzim yang dipulihkan untuk proses hidrolisis berikutnya.
Hidrolisis protein daging oleh enzim papain yang terbesar pada myofibril sakroplasma dengan komponen paling mudah yang dihidrolisis yaitu pada bagian aktin. Sedangkan yang paling sulit dihidrolisis adalah miosin. Kelebihan papain dibandingkan proteolitik yang lain yaitu lebih tahan terhadap suhu panas, mempunyai kisaran pH yang luas dan lebih murni. Aktivitas enzim papain yang optimal dapat dicapai pada suhu 65 derajat Celcius dan pH antara 6 sampai 7. Papain juga tidak mengandung karbohidrat seperti bromelain dan vicin, sehingga mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah karena lebih murni dibandingkan enzim lain. Disarankan pada penggunaan enzim papain untuk serendah mungkin, karena untuk menghindari keempukan lanjutan dan memperoleh daging dengan struktur lunak. Kalau konsentrasi enzimnya rendah, maka proses perombakan akan lambat. Sebaliknya, jika enzim terlalu tinggi, maka proses perombakan cepat tetapi tidak ekonomis. Konsentrasi enzim yang dipergunakan untuk perendaman berkisar 0,005 sampai 0,5%. Enzim bromelain. Enzim bromelain merupakan enzim proteolitik dan diperoleh dari akar tanaman nanas. Bromelain memecah protein myofibrilar dan kolagen dan menyebabkan daging terlalu empuk. Bromelain sebagai pengempuk daging di sini mirip dengan papain. Enzim bromelain melunakkan ketangguhan daging dengan melarutkan kolagen sarkolema hingga 40% sebelum menyerang myofibril. Protein bromelain tersedia dalam bentuk bubuk, memiliki suhu yang lebih rendah. Laju aksi bromelain juga serupa, dan oleh karena itu waktu pemrosesan akan sama dengan papain. Berikut ini merupakan mekanisme reaksi hidrolisis ikatan peptida protein dalam daging oleh gugus aktif SH dari asam amino sistein dan dalam enzim bromelain. Reaksi ini diawali dengan adanya serangan nukleofilik atom S dari gugus sulfahidril asam amino sistein pada atom karbon pada ikatan peptida substrat. Ikatan SC ini menyebabkan satu ikatan dari CO putus sehingga atom O menjadi bermuatan negatif. Oksigen yang bermuatan negatif akan menyerang atom C sehingga ikatan C dan S putus. Tahap berikutnya adalah hidrolisis dengan bantuan H2O, di mana OH akan menyerang atom C asil sehingga terbentuk komponen karboksil. Enzim vicin. Enzim vicin dapat diperoleh dari lateks Ficus glabrata, Ficus laurifolia, dan Ficus carica. Namun yang paling umum yaitu diperoleh dari buah ara. Merupakan protease sulfahidral atau sistein yang meningkatkan kelarutan protein otot. Sebagai pengempuk daging, vicin memecah protein dalam otot dan menghidrolisis kolagen dan elastin yang membantu dalam keempukan daging. Enzim ini berada dalam kisaran pH 5-8 dengan suhu 45-55 derajat Celcius. Kesimpulannya yaitu enzim protease yang berbeda seperti papain, bromelain, dan vicin banyak digunakan untuk degradasi proteolitik dalam industri daging untuk meningkatkan keempukan daging. Direkomendasikan untuk menggunakan protease tumbuhan untuk meningkatkan keempukan daging karena masalah keamanan dan standar yang lebih baik.